Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi sama aku Sally. Hari ini aku mau makan siang teman-teman. Makanan aku hari ini ada pepaya, ada buah ciplukan, ada plum, ada kiwi, sama ada alpukat. Sambil aku makan, kita cerita-cerita sedikit ya. Aku makan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Pepayanya manis banget, bener-bener manis banget. Nah teman-teman, kan ada yang nanya sama aku, Kak, apa kabarnya? Bagaimana perkembangan adenomiosisnya? Untuk perkembangan adenomiosis, aku belum kontrol lagi sampai saat ini teman-teman. Jadi aku merasa aku butuh rehat panjang. Jadi aku belum kepikiran kapan aku harus ke rumah sakit lagi. Jadi sampai saat ini aku menikmati ya keadaan yang ada aja teman-teman. Dan akhir-akhir ini teman-teman, bibir aku ini selalu pecah. Bukan sariawan sih, tapi emang belah. Dan itu selalu mengeluarkan darah. Padahal aku selalu mengkonsumsi buah-buahan. Jadi aku akalinya pakai minyak zaitun. Aku lanjut lagi ya. Terus ada yang bilang, salut sama Mbak yang bisa semangat untuk menjalani aktivitas. Aku baru mau menginjak 2 tahun usia pernikahan, setiap harinya udah kayak mau menyerah dengan adanya kista ini. Semoga bisa sekuat Mbaknya ya, amin, Allahumma amin. Pernikahan aku tahun ini menginjak tahun ke-8. Karena ini sudah akhir tahun, aku menikah di bulan Maret. Jadi udah 8,5 tahun. Awal-awal aku menikah ya mungkin juga sama teman-teman. Aku juga ada jatuh bangun turun naik dalam hal emosi, tapi lama-lama aku ya mau apa, dijalanin aja. Masih banyak nikmat yang lain yang kita rasain ketimbang mikir-mikir terus masalah penyakit ini teman-teman. Memang penyakit ini tidak mematikan, tapi memang sangat amat mengganggu kualitas hidup si penderitanya. Nah, apa yang harus kita lakukan ke depannya? Itu tentu saja kalau kita ke dokter akan dipikirkan mengenai masalah usia, mengenai masalah menikah atau tidak, terus diagnosis endometriosisnya tuh apa, stadium berapa, deep endometriosis kah, atau superficial kah, atau kista endometrioma teman-teman. Jadi ya nanti akan ditimbang-timbang ke depannya kayak gimana. Dan itu akan balik lagi ke diri kita. Jadi penanganan akhirnya apa yang kita pengen? Kita pengen punya anak kah? Kita pengen sakitnya hilang kah? Dan itu nggak bisa dilakukan bersama-sama. Biasanya yang mau didahulukan yang mana? Penanganan rasa nyeri kah? Atau infertilitasnya atau gangguan kesuburannya tadi teman-teman. Dan itu pun kalau yang dipilihnya adalah infertilitas atau gangguan kesuburan, harus didukung dengan faktor ekonomi juga ya. Maksudnya biasanya kan disarankan, apalagi kalau dari stadium 3 ke atas, biasanya disarankan yang bayi tabung. Dan walaupun misalnya yang mau didahulukan adalah penanganan rasa nyerinya, biasanya itu mengkonsumsi obat hormonal yang tidak ditanggung atau tidak di cover sama penanggung jasa kesehatan yang biasa kita gunakan. Jadi obatnya bayar. Awesome. Pokoknya kalau menurut aku ya, teman-teman itu jangan terlalu banyak berharap pengen sembuh, pengen ini, pengen itu. Tapi kalau teman-teman sendiri tidak ada pergerakan, maksudnya pergerakan dari hal yang kecil, olahraga, pola makan, mindset tidak dirubah, lantas kita mau ngandelin apa selain doa ya teman-teman? The power of doa. Tapi
kita pun harus ada ikhtiar dari diri kita sendiri, teman-teman. Sekalipun kita ke dokter yang paling bagus, paling handal sekalipun, doa dan ikhtiar lainnya pendukung dari kita itu penting banget gitu. Walaupun ya teman-teman juga tahu aku juga masih gini-gini aja, tapi mencoba belajar sedikit-sedikit kali ya. Kalau teman-teman terlalu merasakan gangguan pada dirinya sendiri, misalnya aduh nyeri, aduh ini, aduh itu gitu, itu biasanya ngaruh juga ke sikap teman-teman gitu. Jadi khawatirnya orang sekitar juga lama-lama akan bosan, teman-teman. Kalau menurut aku, kalau nyeri ya minum obat nyeri, kalau mual ya minum obat mual, kalau pengen punya anak ya program hamil. Walaupun pada akhirnya hasilnya balik lagi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang penting kita udah ikhtiar soal makanan dan olahraga serta mindset itu adalah ikhtiar basic yang paling dasar yang tidak membutuhkan banyak biaya. Dan kalaupun teman-teman memutuskan mau operasi, itu juga belum tentu menyelesaikan masalah. Bisa jadi menambah masalah baru. Contohnya setelah operasi, indung telurnya rusak, cadangan telurnya berkurang banyak. Ternyata nanti endometriosisnya numbuh lagi gitu. Masalah punya anak berapa, rezekinya gimana, itu mutlak kuasa Allah. Ikhlas aja menjalaninya. Kalau belum Allah kasih, berarti Allah belum ACC untuk kita. Udah 1:30. Kalau teman-teman mau tahu gangguan tanda dan gejala endometriosis, mungkin teman-teman bisa tengok video lama aku. Di situ ada semua. Dan dari semua gangguan itu, dulu aku hampir semuanya merasakan nyeri punggung, nyeri berhubungan, nyeri haid, nyeri perut, nyeri kaki, nyeri anus, nyeri segala macam nyeri, mual, muntah, segala macam aku sudah pernah merasakan. Dan alhamdulillah teman-teman mungkin tahu sekarang semuanya sudah lebih baik, walaupun tidak hilang total. Kalau gangguan pasti ada aja. Orang normal yang tanpa penyakit penyerta seperti kita pun merasakan keluhan-keluhan. Apalagi kita. Walaupun aku nggak selalu makan yang bersih, makan yang baik, tapi setidaknya sudah berusaha sedikit-sedikit, teman-teman.
Habis. Asam. Asam banget. Habis. Bye bye. Assalamualaikum.